ketik.
saluran pencernaan.
Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau belajar terkait mata kuliah Pancasila sebagai etika politik ya sesuai dengan RPS yang ke pertemuan ke-9. Ya, jadi saya mengajar perkenalkan dulu ya, nama saya Indah Susilawati. Saya akan mengajar pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 sampai dengan UAS. Nah, kemudian eh, dalam beberapa hal terkait pengajaran saya akan ada luring dan juga daring ya. Jadi nanti tolong sebelumnya jauh hari, misalnya saya ngajarnya Senin gitu, Kamis gitu sudah mulai mungkin cari ruangan dan lain sebagainya biar kita bisa ketemu. Ya biasanya pakai 111 gitu ya. Biasanya pakai 501 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ini tolong dibantu booking ruangannya ya. Jamnya sesuai dengan kita atau konfirmasi sebelumnya. Kemudian saya mau mengingatkan lagi jam kuliahnya MKWU itu kan Senin dan Selasa ya itu sudah diplot. Sedangkan hari lain itu untuk dengan prodi gitu ya. Ya, karena kan perkuliahan juga sangat padat. Jadi diusahakan Yang mana? hari Senin dan Selasa itu untuk mata-mata kuliah yang memang sudah dirancang oleh Ibu Ti PPIP. Nah, kemudian pada saat mengajar, saya tidak mau menerangkan secara membaca atau menerangkan slide-nya terus-terusan. Jadi saya minta partisipasinya untuk membaca slide demi slide. Nanti saya akan bantu jelaskan apa makna dari slide itu. Tapi kalau misalnya udah jelas, ya kita lewati. Itu ya. Jadi nggak perlu saya tunjuk lagi siapa yang membaca, spontanitas aja, siapa yang berkenan mau membaca langsung supaya waktunya juga tidak habis terbuang ya. Oke, kita mulai pada pertemuan kali ini Pancasila sebagai etika politik. Jadi kita tahu Pancasila itu sebagai apa sih dalam kehidupan bermasyarakat bernegara kita? Ideologi negara, Bu. Ideologi itu apa sih? Bahasa awamnya, biar biar semua paham. Pandangan atau apa itu namanya nilai-nilai kehidupan. Ya, ya dasar itu ya, dasar moral yang kita anut dalam kehidupan bernegara ya. Itu ada 5 sila yang dimana sila-silanya itu berkembang gitu ya sesuai zamannya. Kalau dulu saya itu sangat ringkas sila atau butir-butir dalam Pancasila itu. Kalau sekarang tambah banyak, kalau menghafalkan juga sulit. Kalau kami dulu harus hafal di luar kepala karena itu banyak yang keluar pada saat ujian kelas 6 SD. Ya, jadi kalau nggak hafal ya wes nilaimu jelek gitu ya. Nah, kalau sekarang menghafalkan sungguh sulit dan saya rasa tidak semua orang bisa menghafalkan itu. Bahkan ngerti aja itu ada di sila berapa, butir berapa, saya yakin nggak semuanya tahu gitu ya.
Maka dari itu ini kesempatan kita untuk memahami gitu ya Pancasila ini bagaimana sih pentingnya dalam kehidupan bernegara untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita kan nggak ikut berjuang seperti pahlawan ya, yang pakai tenaga, pakai nyawa gitu ya. Kita kan hanya melanjutkan aja. Maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita ini wajib tahulah apa sih sebenarnya cita-cita bangsa, apa tujuan pembangunan nasional kita, kemudian apa sih hakikatnya kita menjadi warga negara yang baik. Nah, mungkin dengan mata kuliah Pancasila ini bisa sedikit menyadarkan kita bahwa kita ini harus berperan gitu ya dalam pembangunan ya, walaupun mungkin perannya belum terlihat sekarang, tapi pasti yang akan datang dengan pengenalan, pembelajaran, terus pengamalan yang kita ketahui dari ilmu yang kita dapatkan ini bisa dapat terus berkembang menjadi jiwa-jiwa Pancasila yang pantang menyerah gitu ya, yang mau berusaha sekuatnya untuk mengembangkan Indonesia, memajukan Indonesia. Ya, kalau Indonesia maju, yang untung juga kita, ya kan? Karena kita sendiri yang akan menikmati hasilnya. Oke, mulai kita slide pertama. Saya persilakan yang mau membacakan terlebih dahulu. Suaranya keras ya, biar teman-temannya dengar. Yuk, mau sambil nyemil, makan boleh, nggak apa-apa, santai aja. Kalau daring kan santai, pokok jangan tidur ya. Ayo, yang baca ini, kok nggak kedengeran? Pinjol Marifu. Saya mau baca, Ibu. Iya, silakan. Kelas kemarin ini kelas berapa ini? A1. Kemarin kelas C itu cepet-cepet loh kalau membaca itu langsung nggak perlu saya tuh suruh, nggak perlu ini langsung mereka diaba-aba langsung jalan sendiri. Masa kalah? Definisi etika. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik ataupun tidak baik. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betulkan salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Kemudian salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani, ethos, yang artinya sepadan, dengan arti kata susila. Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kesusilaan dan kebaikan. Oke, etika ya. Etika itu adalah semua hal yang kita ketahui, bagaimana kita bersikap, tingkah laku, bertutur kata dengan orang lain ya. Bagaimana tindakan kita dinilai benar atau salah atau bahkan tidak pantas gitu ya. Itu yang namanya etika. Dan sehari-hari etika ini sudah kita jalankan ya, sudah kita lakukan dimanapun kita berada. Bahkan etika di satu tempat dan di tempat lain itu juga ada yang berbeda ya. Jadi tidak sama. Pintar-pintarnya kita menyesuaikan diri, mencari informasi sebanyak-banyaknya, bagaimana etika itu diberlakukan di suatu tempat. Itu ya. Lanjut. Fungsi etika. Etika ada dua macam, yaitu etika individual dan sosial. Fungsi dari etika adalah akan menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis, serta secara tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik. Oke. Ada yang tahu etika individual apa? Diri sendiri, Bu. Ya, etika individual itu adalah terkait dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa sih etika terhadap diri sendiri? Contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Devina, apa Devina? Devina sopo? Oke, selama kuliah berlangsung, tolong semua on kamera ya. Ada lah. Ayo dijawab. Kalau diam-diaman aja, mending kita tidur bareng ya, nggak usah belajar. Ya, bayarnya kalian mahal loh kan? Masa belajar mencari sesuatu nggak mau? Sia-sia dong, bayarnya mahal tapi nggak ngerti apa-apa. Ayo contoh etika terhadap diri sendiri apa? Izin Jujur. jawab, Bu. Bu, Ya, Izin menjawab, Ibu. Mungkin bisa Iya. menghargai diri sendiri. gimana? Menghargai diri sendiri. jujur pada diri sendiri, Bu. Jujur. Terus yang lain? Kan contohnya nggak hanya satu kan? Jawab, Bu. Ya, Menghargai diri sendiri, Etika Bu. terhadap diri sendiri itu bisa meliputi dengan memperluas pengetahuan pada diri sendiri dan kemampuan pada diri sendiri. oke. Yang lain ada? Dah. Ya. Etika individual bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu perlakuan kita terhadap diri kita. Contoh, diri kita itu kita cintai sebagaimana kita melihat orang lain yang kita sukai. Contoh, kita melihat orang lain itu bersih, rapi, wangi, kan seneng ya? Nah, begitu juga dengan diri kita. Ya, kita mandi, ya, kita membersihkan diri, kita bersolek, ya, itu adalah tandanya kita mempunyai etika terhadap diri kita sendiri karena kita ingin dipandang sebagai orang yang baik gitu ya, baik dalam penampilan, baik dalam eh, bersikap dan lain sebagainya. Bayangkan aja kalau kalian tidak punya etika bangun tidur langsung aja ke kampus, ya. Rambut masih keribu, ya kan, iler masih ada, kayak gitu ya. Itu nggak ada etikanya dengan dirinya sendiri. Karena nggak ingin dirinya sendiri itu mendapatkan sesuatu yang baik. Itulah ya, itu contoh sehari-hari. Kemudian yang dinamakan etika sosial adalah kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Ya, jadi ini contohnya banyak. Kalau kita sehari-hari bergaul, kita sehari-hari bercampur dengan masyarakat gitu ya. Misalnya kita lewat bilang permisi, misalnya ketemu orang dia mengucapkan salam dan lain sebagainya itu adalah termasuk etika yang selalu kita gunakan ya. Misalnya kita nelpon, mengucapkan salam dulu, nggak langsung pakai nama orangnya atau mungkin panggil dengan sebutan tiba-tiba telepon langsung, woi, lagi ngapa, woi? Nah, kayak gitu kan itu nggak beretika ya. Jadi semuanya mungkin diawali dengan salam, baik dengan teman, baik apalagi orang tua ya. Itu. Nah, jadi etika ini yang dua macam ini harus benar-benar kita eh, sesuaikan, harus kita amalkan gitu ya. Nah, fungsi dari etika adalah menampilkan gitu ya, menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis, serta secara tidak langsung membuat manusia itu menjadi lebih baik. Ya, kalau kita punya etika berarti kita lebih beradab ya. Kalau kita nggak punya etika, sama aja kita dengan hewan.
Ya, hewan mau pipis sembarangan, mau BAB sembarangan, nggak ada yang menilai dia, nggak akan ada hewan lain yang eh, apa ya membicarakan, nggak ada hewan lain yang membuli, ya itu karena nggak ada etika, nggak ada adabnya. Nah, manusia yang punya akal, punya pikiran seharusnya tidak demikian. Kalau ingin dianggap sebagai manusia, berarti dia harus mempunyai adab atau etika. Ya, silakan dibaca. Izin untuk Pentingnya. membaca, Bu. Oke. Pentingnya mempelajari etika. 1. Etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan. 2. Pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai. 3. Dinamika dalam manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisis dan tinjauan ulang. 4. Mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia sama-sama mencari, menemukan, dan menerapkan hidup. Ya, jadi pentingnya mempelajari etika. Jadi seperti di awal juga saya sudah sampaikan bahwa etika itu memberikan kita suatu pedoman gitu ya, memberikan suatu tuntunan bagaimana harus bersikap, bagaimana dalam bergaul, bagaimana menempatkan diri kita di lingkungan masyarakat gitu ya. Mungkin kalau sekarang kalian sebagai mahasiswa belum terlalu terasa, tapi ketika kalian nanti sudah bekerja, sudah berumah tangga gitu ya, sudah menjadi kalian pribadi yang menjadi masyarakat, bagian dari masyarakat itu kalian akan tahu gitu ya, bahwa penting sekali untuk mempelajari, mengamalkan yang namanya etika ya. Intinya kalau orang nggak punya etika ya akan ada permusuhan, perpecahan, ketidakharmonisan di dalam masyarakat itu karena ya nggak sadar gitu bahwa yang dilakukan itu nggak baik atau yang dilakukan itu adalah sesuatu yang dapat melukai atau menyakiti orang lain gitu ya. Amin, lanjut. Ayo, jangan lama-lama. Waktunya yuk habis. Iki nanti sok maghrib mari nenek. Semedi dhisik iki. Izin membaca, Ibu. Selanjutnya ada konsep etika. Yang pertama, etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai atau norma yang ada. Yang kedua, moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan atau human conduct and value seperti sikap, perilaku, dan nilai. Etika adalah tata krama atau sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya. Yang keempat, nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang terukur. Yang kelima, moralitas adalah aturan yang berhubung dengan apakah sumber hukum sesuai dengan moral. Dan yang keenam, hukum adalah ketentuan tentang apakah kegiatan yang tidak dilarang oleh hukum selalu sesuai dengan. Oke. Jadi konsep etika itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai gitu ya, indikator atau tolak ukur atau apa ya, apa batasan penilaian bahwa yang boleh seperti ini tidak boleh bagaimana, yang salah itu seperti apa. Nah, itulah yang dinamakan konsep etika. Etika, moral, ya, hukum itu sesuatu hal yang pasti saling terkait. Karena kalau tidak beretika, tidak punya moral, berarti ada sanksi hukum. Sanksi hukum itu apa? Sanksi hukum itu baik yang
secara umum bahwa konsep etika ini mempunyai batasan gitu ya, indikator bagaimana kita boleh dan tidak boleh melakukan sesuatu hal. Nah, awak ni sampai nyalih. Izin membaca, Ibu. Ya, Prinsip etika, satu, prinsip keindahan, contoh dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya, sehingga membuat lebih semangat bekerja. Dua, prinsip persamaan, contoh persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam bidang lainnya. Tiga, prinsip kebaikan, contoh saling menghormati satu sama lain, saling menyayangi, membantu orang lain, dan sebagainya. Masa. 4. Prinsip keadilan, contoh berperilaku adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak milik orang lain. 5. Prinsip kebebasan, contoh kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan, kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihan tersebut, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 6. Prinsip kebenaran, contoh tidak menyebarkan berita palsu atau kebohongan hoaks sebelum benar-benar membuktikan kebenarannya. ini ya prinsip etika. Ada berapa? 6 prinsipnya. Keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Ya, ini udah jelas kok contohnya seperti apa, jadi nggak perlu saya jelaskan ulang. Yuk, lanjut dibaca. Ya Allah. Izin membaca, Ibu. Ya, Etika dan politik. Pertama, hubungan antara etika dan politik. Etika dengan politik menurut Aristoteles. Salam 1997-111 merupakan hubungan yang paralel. Yang kedua yaitu hubungan tersebut tersimpul pada tujuan sama-sama yang ingin dicapai, yaitu terbinanya warga negara yang baik, yang susila, yang setia kepada negara, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu merupakan kewajiban moral dari setiap warga negara sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara, berpolitik yang baik dalam arti makmur, tentram, dan sejahtera. di list yang bisa datang nggak nongkrong besok untuk pemesanan konsumsi. Oke, terkait etika dan politik. Hubungan antara etika dan politik merupakan hubungan yang paralel. Ayolah. Bikin makan pakai. Makan dulu.
Oke, etika dan politik, gimana hubungannya ya? Etika dan politik itu punya hubungan yang berkesinambungan, jadi paralel ya. Kenapa? Karena langsung pada akhir tujuannya. Jadi bukan dari awal proses, tapi dari akhir tujuannya. Yang mana akhir tujuannya itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur, sejahtera, damai, itu ya punya politik yang sekarang kalau kita di Indonesia demokrasinya berjalan dengan lancar gitu ya. Setiap warga negara mempunyai atau mengerti tentang hak dan kewajibannya dan lain sebagainya. Jadi etika dan politik itu seharusnya selaras gitu ya dengan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Izin membaca, Ibu. Oh iya. Pokok-pokok etika politik dan pemerintahan berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 7 MPR 2001. Yang pertama, etika politik dan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggaraan negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, oke. Jadi ini adalah salah satu aturan gitu ya dalam pemerintahan yang ditetapkan melalui ketetapan MPR ya tahun 2001. Jadi etika ini mengatur gitu ya bagaimana orang mengaspirasikan suaranya gitu ya. Bagaimana orang tetap berpolitik tapi tetap juga menjunjung hak asasi manusia gitu ya. Bagaimana orang menjadi peduli terhadap orang lain dengan nilai-nilai yang sesuai etikanya seperti itu ya. Jadi sebenarnya bagaimana kehidupan berpolitik yang demokratis itu ada ciri-cirinya yang disebutkan di paragraf pertama ini, ya itulah yang sebenarnya harusnya dilakukan. Ya kita lihat aja nanti mungkin pada saat tahun depan ya ada pemilu. Nah itu apakah sistem politik ini sudah berjalan dengan etika yang sesuai dengan ketentuan TAP MPR tadi. Silakan. Silakan. Izin membaca, Ibu. Kemudian yang pertama ada masalah potensi yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Kemudian yang kedua, etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Oke, jadi adanya perbedaan gitu ya pendapat apabila itu tidak disampaikan secara bijak, apabila itu tidak disampaikan secara rinci atau menyamakan persepsi satu sama lain, maka akan terjadi perpecahan gitu ya. Karena apa? Kalau semisalnya kita salah persepsi dan itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi suatu hal yang bisa merusak kepercayaan, bisa merusak persatuan dan kesatuan, dan lain sebagainya. Maka
Dengan adanya etika politik ini diharapkan itu sama-sama menyadari, sama-sama tanggung jawab dengan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan sikapnya juga bisa memberikan orang lain itu pencerahan atau dalam hal eh, membuat kemajuan, membuat suasana itu harmonis ya, membuat suasana itu tidak berkonflik gitu ya, satu sama lain, sehingga nanti pada saat pengambilan keputusan semuanya sama-sama merasa dimenangkan aspirasinya. Jadi tidak ada satu yang diberatkan atau satu yang diunggulkan. Sama-sama mencari jalan keluar terhadap satu permasalahan, bukan meruncingkan kepentingan individualnya. Kan? Izin membaca, Ibu. Ya. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lain. Oke, ini harapan ya. Harapan kita pada saat menjalankan etika dalam berpolitik ya. Tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana situasi di Indonesia ya. Semoga juga sesuai dengan harapan pada ketetapan MPR tadi. Oke, lanjut. Izin untuk membaca, Ibu. Ya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Lalu sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, ini sudah jelas. Ada? Izin membaca, Ibu. Etika yang dijiwai nilai-nilai sila Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi itu etika yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan etika yang berlandasan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai persatuan Indonesia, merupakan etika yang menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, etika. Etika ini adalah pengamalan dari sila-sila Pancasila ya. Kita sudah tahu kalau yang pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah etika kita dalam menghargai umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu ya. Yang kedua ini adalah nilai kemanusiaan. Etika di mana ini merupakan etika yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ya, bagaimana kita memperlakukan manusia, bagaimana kita memperlakukan lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, etika yang dijiwai oleh nilai persatuan, di mana dalam persatuan kesatuan keselamatan bangsa itu melebihi kepentingan pribadi kita. Yuk.
Izin membaca, Ibu. Ya. Etika yang dijiwai nilai-nilai sila-sila Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi etika yang dijiwai oleh nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak dan kewajiban warga masyarakat atau warga negara sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oke, yang keempat adalah bagaimana kita menghargai satu sama lain dalam kedudukan gitu ya, hak dan kewajiban masyarakat, tidak memaksakan kehendak ataupun pendapat kita untuk orang lain. Kemudian yang kelima, nilai keadilan sosial ya. Bagaimana kita mengembangkan sikap dan suasana dalam keadaan yang nyaman, dalam suasana keakraban dalam keluarga, kerjasama dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu. Izin baca, Ibu. Menerapkan etika dalam kehidupan kemasyarakatan. Secara kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupannya senantiasa hidup bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan bersama di masyarakat, diharapkan masing-masing anggota masyarakat tetap mengindahkan etika dalam kehidupan bermasyarakat, seperti mengindahkan norma atau peraturan yang ada di masyarakat, menjalin kerjasama antar anggota masyarakat untuk memajukan kemajuan masyarakat, saling menghargai dan menghormati sesama anggota masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kehidupan bersama dalam masyarakat, dan lain-lain. Oke, ini udah cukup jelas ya, tidak perlu saya tambahkan lagi. Nah, Baik, izin membaca, Ibu. ya. Menerapkan etika dalam kehidupan kenegaraan. Warga negara yang baik dalam kehidupan bernegara hendaknya menerapkan sikap-sikap yang positif. Antara lain, yang pertama, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, lebih mendahulukan kewajiban asasi daripada menuntut hak asasi. Yang ketiga, menyeimbangkan antara kewajiban asasi dengan hak asasi. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kelima, lebih mencintai produk dalam negeri daripada produk dari luar negeri. Yang keenam, bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, cukup jelas ya. Lanjut aja dulu. Izin membaca, Ibu. Ya. Memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan etika. Sejak terjadinya krisis multidimensional, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor baik dalam maupun dari luar negeri. Ya, oke. Jadi ada masa-masa di mana terdapat pemicu gitu ya terhadap konflik yang ada. Misalnya
kayak seperti ini kan suasana menjelang pemilihan pemimpin bangsa gitu ya. Nah, itu akan ada pro dan kontra terhadap suatu pimpinan. Dalam hal apa? Ya macam-macam. Ya kan orang mencari, kalau untuk menjadi unggul akan mencari siapa yang terbaik di antara semuanya gitu ya. Nah, pemimpin nanti kalian bisa melihat kalau pemimpin yang baik maka tidak akan menjelekkan yang lain, tapi dia lebih memilih pada fokus pada keunggulannya apa sih kalau memang terpilih nanti. Nah, itu yang disampaikan. Jadi jangan sampai ketika kita mencari pembenaran diri terhadap perbandingan yang disampaikan oleh orang lain, maka kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui, terutama tentang keunggulan diri kita sendiri atau keunggulan kelompok kita. Jangan coba-coba menghakimi kelompok lain, karena itu kita tidak tahu mereka punya visi tujuan apa gitu ya untuk mencapai pembangunan yang baik gitu ya, pembangunan yang maju gitu ya. Nah, hal itu butuh kesadaran dari tiap manusia yang penuh tanggung jawab supaya adanya konflik sosial itu bukan menjadi pemecah tapi pemersatu. Kita kan wajar ya kalau protes, kita kan wajar kalau misalnya konfirmasi agak keras gitu ya ke orang lain supaya orang lain itu ngerti apa yang kita inginkan. Nah, maka dari itu santunnya, terus kemudian santun dan istilahnya tegas dalam memberikan pemecahan masalah itu penting banget ya untuk untuk mencegah atau mengantisipasi adanya kesalahan-kesalahan dalam penerapan etika. Ya. Dan membaca Ibu. Faktor yang berasal dari dalam negeri. Pertama, masih lemahnya penghayatan dan pengalaman agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antar umat beragama. Yang kedua, sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan. Yang ketiga, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. Oke, faktor yang berasal dari dalam. Ini faktor yang merupakan bagaimana etika itu dapat atau tidak dapat berjalan ya di lingkungan masyarakat ya. Jadi ini yang kita sadari, kita akui gitu ya. Kita tuh masih lemah dalam penghayatan agama kita masing-masing ya. Barangkali mungkin masih ada yang tidak menjalankan sholat, barangkali mungkin ada yang tidak ke gereja rutin dan lain sebagainya. Pada saat itu maka kita akan tahu imannya orang itu kan beda-beda, tinggi, rendahnya, ada tidaknya. Jadi kalau misalnya pemahamannya itu kurang, maka apa yang terjadi ya tidak ada harmonisasi. Jadi saling masing-masing itu mengakui atau mengunggulkan kebenaran dari kepercayaannya. Sistem sentralisasi, ya, adanya penguasaan penumpuan kekuasaan di pusat, ya, tidak berkembangnya pemahaman terhadap kemajemukan bangsa. Jadi nggak mau tuh menuntaskan masalah-masalah yang sepele di lingkup daerah desa, mungkin lingkup daerah tempat tinggal dan lain sebagainya. Terus ada ketidakadilan ekonomi, ya. Jadi antara desa dan kota itu sangat berbeda pendapatannya ya. Nah, itu akan menyebabkan bahwa konflik sosial yang berkembang menjadi kejahatan gitu ya. Banyaknya kejahatan, banyaknya pengangguran dan lain sebagainya.
Yuk lanjut ini. Izin membaca, Ibu. Faktor yang berasal dari dalam negeri, lalu kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dan tokoh bangsa, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah-tengah masyarakat, adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam respon pengaruh negatif dari budaya luar, serta meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat yang terlarang. Oke, jadi adanya gitu ya contoh dari para penegak hukum, dari para masyarakat, terutama pemimpin dari masyarakat itu misalnya desa dan lain sebagainya, keteladanan dalam memberikan keputusan-keputusan yang istilahnya penting ya buat kita itu tidak ditunjukkan oleh mereka. Jadi mereka masih memberikan pengaruh yang negatif sehingga kita jadi untuk menegakkan keadilan, kebaikan itu jadi berasa percuma gitu ya. Maka ini sangat penting kita hindari gitu ya. Sangat penting kita antisipasi supaya kita tidak terjerumus dalam hal yang merusak iman, merusak wawasan pengetahuan kita tentang prinsip berbangsa dan bernegara. Ya kan? Izin membaca itu. Faktor-faktor yang berasal dari luar negeri. 1. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antar bangsa yang semakin tajam. 2. Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Oke, terima kasih. Ini sudah cukup jelas ya. Ya. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Etika politik ya, bagaimana tanggung jawab kewajiban sebagai individu untuk memajukan atau mensejahterakan kehidupan bangsanya. Ya. Yuk. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Iya, kita menghindari yang namanya subjektif ya, jadi berdasarkan pemilihan yang tidak tepat. Ya, kalau misalnya subjektif yang disukai mana, ya itu yang diberlakukan, padahal itu yang dilakukan belum tentu benar. Ya, lanjut. Etika politik dapat memberikan patokan, orientasi, dan pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik. Pancasila sebagai sistem nilai, di dalamnya mengandung nilai-nilai universal atau umum yang universal atau umum yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Oke, sudah cukup jelas. Sebagai sistem nilai sesuai dengan arti nilai itu sendiri, yaitu merupakan cita-cita yang menjadi motivasi bagi segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia yang mendukungnya. Maka,
Pancasila membuat suatu daya tarik bagi manusia untuk mewujudkan dan mengandung suatu keharusan untuk dilaksanakan. Jadi intinya tujuan pembangunan Indonesia itu diwujudkan dalam berbagai bentuk pedoman gitu ya, atau panduan. Salah satunya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini memberikan makna yang luas gitu ya. Dalam artian dia membimbing gitu ya, membimbing dengan etika, dengan instruksi gitu ya, supaya kita ini bisa mengamalkan apa yang menjadi motivasi gitu ya, untuk tingkah laku kita, untuk perbuatan kita kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama ciptaan Tuhan seperti alam gitu ya, seperti mungkin hewan ya, sesama makhluk Tuhan itu kita ikut menjaga, ikut melestarikan gitu ya. Jadi sudah satu keharusan gitu ya. Dengan adanya Pancasila ini kita melaksanakan apa yang terkandung dalam sila-sila itu supaya ya kehidupan kita menjadi lebih baik, nyaman dan damai gitu ya. Dari tadi saya nggak mendengar suara laki-laki sama sekali ya. Ini mulai slide ini sampai yang terakhir, silakan laki-laki bergantian. Baik, izin untuk menjelaskan dulu. Yeah. Dengan melacak kembali secara sepintas mengenai sejarah perjuangan dalam menentukan dasar negara Indonesia, maka Pancasila dalam perkembangannya bukan hanya sekedar suatu konsensus politik, melainkan sebagai status fundamental. Secara yuridis formal, Pancasila yang berfungsi sebagai kaidah dasar negara atau status fundamental norm memperoleh legalitas hukumnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1940. Oke. Ini nggak masalah sih, cuma ini aja. Oke, lanjut. Izin membaca, Ibu. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, di mana sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber yang masing-masing saling menjiwai, meliputi yang memberikan landasan bagi yang pertama dasar kemanusiaan sebagai tolak ukur. Yang kedua, berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai. Yang ketiga, menjadi kepercayaan, pandangan hidup, dan sikap serta perilaku. Ya, ini Pancasila bagi bangsa Indonesia itu ya, tadi ya, seperti saya sampaikan adalah nilai atau indikator yang harus kita patuhi, kita laksanakan gitu ya, karena dia berlaku secara umum buat kita semuanya, walaupun kita berbeda suku, berbeda kepulauan gitu ya, berbeda segala jenis tradisi, maka dengan adanya Pancasila itu menyatukan semuanya. Silakan. Izin membaca, Ibu. Ya. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan diterima sebagai dasar negara membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia, termasuk di dalamnya sikap dan perilaku manusia Indonesia di bidang politik. Pancasila sebagai suatu sistem nilai sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai-nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku politik bangsa Indonesia, karena secara substansial nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali dari akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, sudah cukup jelas ya ini.
disampaikan? Aku pikir nih. Malah. Ayolah, cepetlah. Boleh tunggu. Ayo. Ini siapa yang baca? Di sini membaca Ibu. Semua aktivitas politik harus mengacu pada koridor negara hukum atau disebut Rechtsstaat Indonesia yang didukung oleh nilai-nilai etik Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka tidak dapat dilepaskan bahwa dalam setiap kegiatan perpolitikan nilai-nilai etik Pancasila itu menyatu dengan norma-norma hukum yang mengatur masalah kegiatan politik, terutama kegiatan politik praktis. Jadi Indonesia ini kan hukum, semuanya dibentuk hukum, juga dibentuk aparat hukum yang memadai. Untuk apa? Menjaga bahwa yang ada di Indonesia ini adalah sebagian besar masuk dalam ranah hukum, ya. Mau kita di jalan itu kena undang-undang lalu lintas gitu ya, mau kita di kampus kena undang-undang sistem pendidikan nasional, mau kita di lingkungan masyarakat kena undang-undang perlindungan hukum, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya itu ya. Maka terutama dalam aktivitas politik itu Indonesia sangat ketat gitu ya. Jadi nilai-nilai yang menyatu dengan hukum itu bagian besar itu adalah terkait politik. Maka dari itu dibuatlah sesuatu yang praktis gitu ya. Jadi hukum itu mengacu pada hal-hal yang praktis supaya dapat dipertanggungjawabkan. Ada sanksi, ada mungkin ada sanksi, ada reward, ada denda, dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang patut diperhitungkan gitu ya dalam status Indonesia sebagai negara hukum. Oke, itu ya udah habis. Ini materinya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan PJMK nanti membuat absensi seperti yang sebelum-sebelumnya di pertemuan ini. Berapa yang dimasuk, pertemuan judulnya apa, disampaikan di grup ya untuk proses pembelajaran kita. Dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini untuk mata kuliah Pancasila. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.